10 jenis emosi yang dimiliki oleh si narsistik. Bagian 2. Si narsistik punya emosi. Mereka mengalami ketakutan, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketidakamanan, kecemburuan, iri hati, rasa malu, rasa terhina, dan kehampaan. 6. Kecemburuan. Ketika seseorang merasa cemburu, itu artinya ia terancam, protektif, atau takut kehilangan posisi atau keadaannya di tangan orang lain. Kecemburuan seringkali disalahartikan dengan rasa iri, namun keduanya bukanlah hal yang sama. Contoh sederhana seseorang yang cemburu adalah seorang pria yang marah pada temannya karena menghabiskan waktu bersama seseorang yang tidak disukai pria tersebut. Si narsistik adalah orang yang sangat pencemburu. Kecemburuan mereka berasal dari kebutuhan akan suplai narsistik, ketakutan mereka akan ditinggalkan, dan rasa berhak untuk mendapat perhatian orang lain. Manifestasi paling umum dari hal ini adalah kecenderungan si narsistik untuk mengisolasi orang yang mereka lecehkan. Ketika si narsistik mampu mengisolasi orang yang mereka lecehkan dari keluarga dan teman-temannya, hal itu berdampak pada 3 hal. Pertama, hal ini menempatkan mereka pada posisi di mana mereka dapat memiliki suplai narsistik yang tidak terbatas. Kedua, hal ini meredakan rasa takut mereka akan ditinggalkan karena mereka menjadi pusat dunia orang tersebut. Ketiga, hal ini menjamin bahwa mereka akan selalu mendapat perhatian dari orang tersebut. Saat orang yang mereka lecehkan mencoba meninggalkan lingkungan narsistik, mencari teman baru, berhubungan kembali dengan keluarga, atau menghabiskan waktu sendirian, si narsistik menjadi sangat cemburu. Akibatnya, si narsistik akan melakukan apa saja untuk membuat orang yang dianiayanya merasa bersalah dan merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Kecemburuan adalah emosi yang sering dihadapi oleh si narsistik. 7. Iri hati. Iri hati adalah perasaan menyakitkan karena menginginkan apa yang dimiliki orang lain, seperti atribut atau harta benda. Misalnya, Anda melihat tetangga Anda membawa mobil baru. Anda merasa kesal terhadap mereka karena Anda juga ingin mendapatkan mobil baru tetapi belum mampu membelinya. Ini adalah rasa iri. Anda merasakan kebencian terhadap individu tersebut karena telah mencapai sesuatu yang Anda inginkan tetapi belum tercapai. Si narsistik sering kali berjuang melawan rasa iri. Salah satu manifestasi paling umum dari rasa iri mereka adalah kecenderungan mereka untuk meremehkan dan memandang rendah keberhasilan orang lain. Keasyikan si narsistik dengan fantasi kesuksesan, kekuasaan, kecemerlangan, kecantikan, atau cinta ideal yang tak terbatas membuat ketika mereka melihat seseorang sukses dalam segala aspek kehidupannya, mereka menjadi iri. Namun karena betapa rapuh, rentan, dan tidak amannya mereka, rasa iri yang mereka rasakan memicu pikiran, perasaan, dan emosi mereka yang menyakitkan.
Melihat orang lain sukses membuat si narsistik merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Untuk mendapatkan kembali kestabilan emosi, mereka meremehkan dan merendahkan kesuksesan orang lain sehingga mereka bisa merasa superior. Rasa iri yang dimiliki si narsistik sangatlah beracun. 8. Rasa malu. Rasa malu adalah perasaan terhina atau tertekan yang menyakitkan yang disebabkan oleh kesadaran akan perilaku yang salah atau bodoh. Percaya atau tidak, si narsistik sangat sering bergumul dengan rasa malu yang luar biasa. Manifestasi paling jelas dari rasa malu si narsistik adalah sesuatu yang disebut kemarahan narsistik, yaitu ketika mereka merasa terancam. Akibatnya, mereka menjadi marah, menyerang, dan menyakiti orang lain secara emosional dan atau fisik. Rasa malu mereka bukan karena kesadaran akan perilaku yang salah atau bodoh. Si narsistik bekerja sangat keras untuk menciptakan kepribadian publik yang menawan, karismatik, sukses, pandai bicara, dan menyenangkan. Mereka melakukan ini agar bisa mendapatkan suplai narsistik yang mereka perlukan untuk menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Ketika si narsistik mengalami kondisi yang kontradiksi dengan kepribadiannya yang megah di depan umum, hal itu memicu pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan. Akibatnya, mereka mulai merasa tidak mampu, tidak berharga, lemah, tidak diinginkan, dan tidak dapat dicintai. Pikiran, perasaan, dan emosi tersebut menyebabkan mereka merasa malu pada diri sendiri. Namun, karena kecerdasan emosionalnya yang rendah, mereka tidak bisa mengendalikan rasa malunya sendiri sehingga mereka kembali ke dalam kemarahan narsistik untuk memproyeksikan perasaannya kepada orang lain. Proyeksi adalah ketika seseorang mengambil bagian dari identitasnya yang menurut mereka tidak dapat diterima dan menempatkannya pada orang lain. Si narsistik berusaha membuat orang lain merasa sama buruknya dengan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa berpikir, bukan aku yang memalukan, mereka yang memalukan. Ini adalah proyeksi. Rasa malu adalah emosi yang sering dihadapi oleh si narsistik. 9. Rasa terhina. Rasa terhina adalah perasaan bahwa seseorang atau sesuatu tidak berharga atau dianggap remeh. Si narsistik sangat meremehkan orang lain. Ini karena si narsistik merasa superioritas mereka yang berlebihan terhadap orang lain. Inilah sebabnya mengapa si narsistik berusaha keras untuk merendahkan, mempermalukan, dan tidak memanusiakan orang yang mereka lecehkan. Sebenarnya si narsistik juga sangat memandang rendah diri mereka sendiri. Ingat, jauh di lubuk hati mereka bergumul dengan pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan, dan salah satunya adalah ketidakberhargaan. Mereka sangat pandai dalam memuji diri mereka sendiri, tetapi di balik identitas mereka yang palsu, mereka merasa tidak aman, rentan, tidak berharga, lemah dan rapuh.
10. Kekosongan. Si narsistik bergumul dengan perasaan hampa setiap hari. Ini karena mereka bergantung pada kekaguman orang lain untuk membangun harga diri. Ketergantungan yang mereka miliki pada orang lain menghalangi mereka untuk mengembangkan hubungan emosional yang positif dengan diri mereka sendiri. Tanpa hubungan emosional yang positif dengan diri mereka sendiri, maka kesepian, kesedihan, mati rasa, keterputusan, dan kekosongan menjadi semakin mendalam. Beberapa tanda paling umum dari seseorang yang sedang bergumul dengan perasaan hampa adalah hubungan yang tidak memuaskan, berjuang melawan ketergantungan yang berlebihan, merasa bosan terus-menerus, menjadi mati rasa secara emosional, menjadi tidak bahagia meskipun mereka memiliki semua yang mereka inginkan.